Allah berkehendak lain. Ternyata sampai di Hadramut Allah pertemukan saya dengan Habib Hasan Asy-Syatiri, syekhi wa murabbi ruhi, dan termasuk salah satu santri pertama dari dakwah yang dikirim ke Rubatan. Karena waktu itu kebanyakan yang dikirim ke Habib Umar ke Darul Mustafa. Karena sudah terlalu banyak, pertama kali perdana yang diantar oleh Abuya Hasan Baharun untuk ditaruh, dipondokkan di Rubatarim. Pertama, tidak lama kakek saya meninggal. 2 tahun saya di Yaman, kakek saya meninggal. Besan saya ketakutan. Apa iya bisa Hasan dipegang? Begitu disuratin, saya bilang saya belum diizinkan untuk pulang. Saya belum dapat izin dari Habib Hasan untuk bisa pulang. Disuruh nambah lagi 2 tahun. Tambah lagi 2 tahun. Sampai dia putus asa. Sudahlah katanya. Kalau tidak bisa ditunggu, izinkan anak saya biar nikah duluan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai di Hadramut 2 tahun. Tambah 2 tahun. 4 tahun. Tambah lagi 2 tahun. 6 tahun. Saya sudah mulai mau pamitan. Datang kepada Habib Salim, Habib, sana tambah 1 tahun lagi. Sudah tambah 1 tahun jadi 7. Cuman dalam pikiran, aku pulang, apa yang aku cari? Istri sudah diambil orang, rumah sudah diambil orang, kendaraan sudah diambil orang. Padahal sebelum saya berangkat itu, saya dipanggil dulu. Sebelum kau berangkat, pilih dulu rumah yang cocok buat kamu. Masya Allah. Ada kendaraan waktu itu, ada Panther, ada Isuzu, ada Kijang Super waktu itu. Kamu pilih yang mana katanya. Nah, sebelum saya pilih Panther yang hijau aja. Artinya rumah sudah ada, tapi itu semua sudah hanya bayangan saja. Kalau kamu lihat orang tua kamu yang mungkin katanya sederhana, jelas pasti tidak akan mampu. Tapi kalau kamu lihat Allah maha besar, maha kaya, maha mampu segala-galanya untuk membiayai kamu, hidup kamu di pondok, untuk memberangkatkan kamu sampai ke Yaman, sampai ke Hadramut, sampai ke Tarim misalnya. Itu kecil bagi Allah. Asal kamu mau apa enggak? Punya niat apa enggak? Kamu pernah minta enggak sama Allah? Husnudzon enggak sama Allah? Kalau boleh Ustadz cerita. Ustadz lahir dalam lingkungan sederhana. Bukan orang kaya. Ibu saya hanya sekedar jualan di warung, nasi uduk, gorengan, kopi, susu, donat, bukan McDonat, bukan McD, bukan. Orang mungkin kalau jual buka McD, oh, iya, ini donat yang mungkin harganya 1.000 perak, tapi dengan kesungguhan, dengan kebesaran kita, siang malam kita berdoa kepada Allah. Saya pernah berkata kepada ya Allah, kalau aku lihat ayahku sederhana, ibuku sederhana, tapi Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha mampu ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Sepulang saya dari Dalwa tahun 93, lulus dari Dalwa, cita-cita saya tetap, saya kepengen ke Timur Tengah, kalau nggak ke Mekah, Madinah, Yaman sudah. Tapi apalah daya, hati ini ingin memeluk gunung, tapi apalah daya, tangan tak sampai. Tapi saya husnudzon sama Allah. Nah, niat kita selalu minta kepada Allah. Subhanallah, memang karomah, kebesaran Allah di sini Allah tampakkan. Rupanya ada satu Pak Haji namanya. Dia katanya orang kaya, katanya pengusaha, punya perumahan, punya banyak kontrakan, punya banyak jual beli rumah. Datang kepada saya punya kakek, Kiai,
Katanya Kiai punya cucu. Iya. Kenapa? Nah, kebetulan saya punya kakek itu punya majelis di satu tempat. Buka majelis, buka pengajian di sana. Habis itu kebetulan Pak Hajinya ini, Sohibul Baitnya ini punya anak perempuan. Akhirnya dia bilang, Pak Kiai, Ajengan, bolehkah kalau kita besanan? Dia mengajak kakek saya untuk besanan. Karena mungkin dia husnudzon lihat saya sudah pulang dari Dalwa, bisa pimpin majelis, tahlil, kadang menggantikan saya punya kakek di majelis taklimnya. Dia bilang kita besanan, kita jadian, nanti biar ada generasi penerusnya. Akhirnya saya punya kakek bilang sama saya, San, ada Pak Haji nawarin kamu, mau nggak? Sudah, nanti katanya rumah kamu dikasih, kendaraan dikasih, dia punya rumah banyak, tinggal kamu pilih rumah mana yang kamu suka. Dan tanahnya banyak, kalau kamu mau bikin pondok boleh, sekolahan boleh, tinggal kamu minta. Waduh, saya bilang luar biasa ini tawaran ini. Hah? Tawaran ini angin segar ini. Pulang dari pondok, duduk manis, ngajar, rumah dikasih, kendaraan dikasih, gajinya ngalir. Waduh, saya bilang, boleh bah? Boleh. Tapi saya pikir lagi, apa saya mampu? Walaupun waktu itu saya baru pulang dari Dalwa, apa mampu saya buka pesantren? Apa mampu buka saya sekolahan? Yang bah, saya belum yakin bah kalau untuk mukim di sini. Belum yakin bah kalau buka sekolahan di sini. Belum yakin bah buka pesantren di sini bah. Tapi berat juga untuk menolak, karena ini kesempatan emas ini. Kapan lagi? Apa ada lagi tawaran nanti? Siapa cepat dah dapat. Akhirnya kata saya punya abah, saya injit, sudah jalanin aja dulu, nanti Allah bakal kasih gampang. Tapi saya bilang, boleh saya terima tawarannya bah, tapi saya tolong izinkan saya, berikan kesempatan untuk saya belajar dulu di timur tengah bah. Kalau nggak ke Mekah, ke Madinah, nggak ke Madinah, ke Yaman, 2 tahun aja bah. Berikan kesempatan buat saya, biar saya nanti buka pesantrennya enak. Saya takut kalau hari ini mengajarkan jurumiyah, bagaimana kalau murid saya nanti tambah pintar, minta belajar mutamimah. Dari mutamimah minta belajar kawakib, minta qatrun nada, minta alfiyah. Saya belum menguasai ilmu itu semua, Bang. Ya sudah, gampang. Nanti Abah bilang sama Pak Haji, mudah-mudahan dia setuju, dia mau. Disampaikan berita itu. Apa kata Pak Haji? Ya sudah, jadi besan. Tapi apa katanya? Syaratnya 2 tahun. Oke, nggak ada masalah. No problem. Masya Allah. No problem. No comment. Oh, langsung. Berapa biayanya? Sekian. Hari itu juga dia keluarkan uang. Berangkat kamu ke negeri Yaman. Belajar yang betul. Alhamdulillah, ini Allah yang maha besar. Bukan orang tua kita yang besar. Bukan ayah, bukan ibu, bukan kakek, bukan nenek. Tapi Allah, Allahu Akbar. Allah maha besar. Hari itu saya bikin paspor. Hari itu juga setelah paspor 3 hari, entah 1 minggu, selesai saya bawa ke Jakarta melalui Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Imam Masjid Majlis Ta'lim Al-Hawi. Dari situ diantar sama beliau ke tempatnya
Abah Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Dari situ saya direkomendasikan untuk berangkat ke Yaman. Alhamdulillah. Itulah rahasia Allah. Jangan kamu lihat aku ini siapa, anak siapa. Aku anak petani. Aku cuma hanya anak tukang warung kecil, gerobak, tukang sayuran. Iya, ayah kamu tukang sayur mayur, ayah kamu tukang hanya kelontongan. Tapi Allah yang maha Allah pertemukan saya dengan satu orang yang mau bantu biayain saya sampai ke Hadramaut. Lihat, perhatikan lagi di situ. Lihat kehendak Allah. Mungkin sepintas saya berharap jadi mantunya dia. Dan dia pun berharap agar saya berharap dia menjadi mertua saya. Dan dia berharap agar saya menjadi mantunya di anta turi wa ana uri. Anta, kau mau aku jadi mantunya. Wa ana, aku pun mau kau jadi mertuaku. Tapi wallahu yaf'al ma yurid. Allah ternyata berbuat apa yang Allah mau. Punya kehendak lain Allah. Saya kontrak 2 tahun, saya. Berapa lama kamu mau di Yaman belajar? Saya bilang insya Allah nggak lebih dari 2 tahun. Jangan lama-lama ya, karena calon kamu sudah menunggu. Waktu itu, maaf, waktu itu calon saya juga di Dalwa, ustazah. Waktu itu. Tapi ternyata anta turid wa ana urid wallah yaf'al ma yurid. Allah berkehendak lain. Ternyata sampai di Hadramaut Allah pertemukan saya dengan Habib Hasan Asy-Syatiri, syekhi wa murabbi ruhi. Dan termasuk salah satu santri pertama dari Dalwa yang dikirim ke Rubatan. Pertama kali. Perdana. Yang diantar oleh Abuya Hasan Baharun untuk ditaruh, dipondokkan di Rubatarim. Pertama santri Dalwa yang ditaruh di Rubatarim, diantarkan langsung kepada Habib Hasan Syatiri. Karena waktu itu kebanyakan yang dikirim ke Habib Umar ke Darul Mustafa. Karena sudah terlalu banyak, tidak lama Rubat dibuka, siap untuk menerima tolabah judud, murid baru. Saya pertama kali murid baru yang dikirim dari Dalwa ke Rubatan. Alhamdulillah, waktu berputar, musim berganti. Masya Allah. 1 tahun, 2 tahun, kontrak 2 tahun. Tapi Allah pertemukan saya dengan Habib Hasan Syatiri. Didik saya, ajarin saya. Siang malam bersama beliau. Sembahyang bareng, tahajud bareng, ngaji bareng, mutolaah pun bareng. Alhamdulillah. 2 tahun. Cukup 2 tahun. 2 tahun baru sampai Muqaddimah Hadramiyah. Begitu saya punya berkepikiran, apa saya harus pulang ini? Tidak lama kakek saya meninggal. 2 tahun saya di Yaman, kakek saya meninggal. Besan saya ketakutan. Abah saya, kakek saya sudah tidak ada. Apa iya bisa Hasan dipegang? Begitu disuratin, saya bilang saya belum diizinkan untuk pulang. Saya belum dapat izin dari Habib Hasan untuk bisa pulang. Disuruh nambah lagi 2 tahun. Tambah lagi 2 tahun. Terus sampai dia putus asa. Sudahlah katanya, kalau tidak bisa ditunggu, izinkan anak saya biar nikah duluan. Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat kebesaran Allah lagi.
Ternyata anta turid wa ana urid wallahu yaf'al ma. Ternyata Allah hanya ingin memberikan rezeki untuk saya. Gimana caranya saya bisa berangkat ke Hadramaut. Sementara Allah pertemukan dengan Pak Haji yang biayain saya. Ternyata Allah pertemukan hanya sampai di situ. Hanya saya bisa berangkat. Habis itu Allah lupakan, Allah jauhkan lagi. Sampai sekarang tidak pernah ketemu. Sampai di Hadramaut 2 tahun, tambah 2 tahun, 4 tahun, tambah lagi 2 tahun, 6 tahun. Saya sudah mulai mau pamitan. Datang kepada Habib Salim, Habib, sana tambah 1 tahun lagi. Apalah kata, sudah tambah 1 tahun jadi 7. Alhamdulillah, cuman dalam pikiran aku pulang, apa yang aku cari? Istri sudah diambil orang, rumah sudah diambil orang, kendaraan sudah diambil orang. Padahal sebelum saya berangkat itu, saya dipanggil dulu. Sebelum kau berangkat, pilih dulu rumah yang cocok buat kamu. Masya Allah. Ada kendaraan waktu itu, ada Panther, ada Isuzu, ada Kijang Super waktu itu. Kamu pilih, ada Daihatsu, kamu pilih yang mana katanya. Nah, sebelum saya pilih Panther yang hijau aja. Artinya rumah sudah ada, saya pilih rumah waktu itu dekat masjid. Karena supaya gampang masuk ke masjid, jadi saya pilih rumah dekat masjid. Tapi itu semua sudah hanya bayangan saja. Tapi yang jelas Allah sudah kabulkan niat Ustaz. Allah sudah berikan rezeki buat Ustaz bisa sampai ke Hadramaut. Pulang dari Hadramaut, ada tulisan yang saya punya itu. Jangan kau pulang sebelum kau haji. Sudah ibu, nyuruhnya berat. Haji ini perlu pakai uang. Ibu kirim saya uang buat haji. Tidak bisa, nak. Abang isi uang buat saya berlaku. Tidak juga. Tapi begini yang saya punya abang ini, nabung, saya kirim uang 1.700.000 rupiah. 1.700.000 rupiah. Dikirim rupiahnya, kalau saya punya abang ini. Itu uang dimasukin ke amplop, diikat, dititipin. Nah itu kan dulu. Dikirim. Sampai di amplop, nggak aku. Allah, tapi ibu saya berjauh. Terus, jangan kau pulang sebelum kau hajian ini. Dan minta sama Allah. Allah besar ya Allah. Tapi kadang-kadang hati Ustaz berkata, apalagi hati pulang ke Indonesia. Istri sudah hilang. Sudah hilang. Sudahlah aku juga menikah dengan Allah. Tapi rupanya aku langsung cari kamu. Ta'ala. Darjah. Wa syuh ummah. Abu. Ahwani. Usyurukum al-amr amr terserah. Saya kerja Bilal, kerja Indonesia, syukur Abu memang ini enggak laku. Saya sudah memastikan. Tapi saya bilang, ya Allah, ibuku pesan, jangan kau pulang sebelum terjadi. Ya Allah, teriak saya. Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Ali, ya Muhammad bin Ali, jangan kau pulang ke Indonesia sebelum aku hajinya. Ya, sampai kadang kami masih, dia kalau kami masih wangi, saya mau tawasul sama Habib Hasan Wali, antar saya. Beraninya saya ngomong begitu.
Kalau Habib Hasan Wali, saya disuruh hajian dulu, disuruh pulang. Datang. Tapi rumah Hasan sudah mau pulang ini 5 hari lagi sebelum pulang. Teman-teman sudah pulang ke Indonesia, tinggal saya tinggal satu. Karena saya masih maksud sama Allah yang ingin hajian ini. Datang. Saya tinggal lagi bicara. Macam kapan pun baru mungkin 1 minggu lagi. Syuf ahsanlah jabatan kerja Indonesia Jawa jabatan kerja Jawa ahsan itu maka Allah hei wa umrah hei wa umrah ini Habib Hasan yang begini. Itu sebelum pulang ke Indonesia, Hasan itu pergi haji dulu. Ini masih Ramadan, jadi masuk. Saya masih Ramadan dulu. Begini, ini sudah 3 bulan. Alhamdulillah. Muhammad Salim, bilangnya Muhammad sama Ali. Muhammad Salim, Habib Salim, baik. Tahu ini. Anak bapak belum telepon, anak mau telepon dia, ambil. Halo, ayo, marhaba, ayo marhaba, maaf, Hasan Syahri, اسمع, شوف, بدروا على الحج, مقبلات التوحيد, ونعم إن شاء الله عن سنين على الزيارة على الحج. Lalu tafadhalu Hasan Abdul Aziz shil ma'ak lama. Oh, kalau mak ini, beriman alim mata. Allah, ini benar-benar kamu mak. Mungkin kalau orang berdahulu langsung sujud. Sebelum berangkat ke Mekah, Fadl dia Hasan itu ke Mekah. Dia semuanya alim bayar. Masya Allah. Langsung, langsung disambut sama Habib Salim, dibawa ke Mekah sama Habib Salim. Saya nggak punya uang, lah bawa uang dolar, walau bawa uang real yang ada. Rupiah 1,700,000 dibutuhkan. Masya Allah. Saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Singkat cerita sampai lima di bawah Pak Sayyid Muhammad Maliki dulu 5 sampai 6 hari. Baca hadis, dapat sana, dapat sunnah, isi syukur. Kata Sayyid Muhammad Maliki, anta paling mubarak, nah, paling Habib Hasan Syahri, nah, Habib Salim Syahri, nah, di mahabbat sama Habib Hasan Syahri. Aku senang, aku cinta sama anak-anaknya Habib Abdullah bin Mas'ud. Dikasih uang, terus 3.000 real seumur. Masya Allah. Kamu sampai rumah dia, boleh naik kelas dia, terus 3.000 real Saudi. Waktu itu dikasih untuk bekal haji. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari Mekah langsung berangkat ke Madinah. Duduk lagi di Madinah, kata Habib Salim Syahri, terus ta'ala, kabar bukan, ngajar sama Habib Zain bin Sumail. Allah, kama bilta wa qawluka al-haq. Kalau kau ciptakan dunia ini, kau berkata kepada dunia, ya dunia, man khodama ini, ya dunia, man khodamaki.
fastahmini wa man khadamani fakhdini. Ini hadis Muslim. Siapa yang berkata? Allah. Apa kata Allah? Man khadamaki, siapa yang mengabdikan dirinya kepada kamu, jadi budaknya kamu, jadi budaknya dunia, maka perbudak dia, siksa dia, azab dia, karena dia jadi budaknya dunia. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man khadamani fakhdini, barang siapa yang berkhidmat kepadamu, jadi hambanya Allah, jadi hambaku kata Allah, mengabdikan dirinya untuk Allah, beribadah untuk Allah, belajar untuk Allah, berdakwah untuk Allah, fakhdini, bantu, khidmatin dia, layani dia. Ya Allah, kama kunta wa rabbika, Allahumma fashhad ya Allah, bi rabbil Ka'bah. Ya kan, di Rabbil Ka'bah. Aku bukan Ka'bah ini, depan Hajar Aswad, bukan Multazam. Aku tinggalkan semuanya, tinggalkan miskin, tinggalkan hukum, tinggalkan mobil, tinggalkan dunia, tinggalkan pulau Jawa, tinggalkan negeriku Indonesia. Hanya khidmatan laka ya Allah, pengabdian untukmu. Aku pergi untuk menuntut ilmu, menegakkan syariatmu, menegakkan agamamu ya Allah. Fakhdini ya Allah, khidmatin aku ya Allah, bantu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Saya nangis nih. Rupanya selesai doa, pulang. Dan subhanallah, ada sesuatu yang aneh. Besok mau pulang, tiket sudah siap. Saya tinggal sama tim saya. Pas saya bicara waktu jawab, anak halas musafir, tidak haram. Saya ditinggal dan saya sudah diberikan tiket. Sudah hari ini mau berangkat ke Jeddah, tiket saya hilang. Tiket pulang saya ini, tiket satu-satunya hilang. Ya Allah, pulang dari Hajar Aswad, pulang dari Ka'bah, dari Tawaf Wada, nah di tiket sudah hilang. Subhanallah, saya putar, saya putar, tapi enggak kayak itu. Tahu-tahu ada askar. Kalau terkira itu, wah, saya punya tiket hilang. Di mana? Nggak tahu di mana jatuh. Antara jauh, ini Indonesia, dan Thailand, berjauh. Dibawa sama dia ke kantor travel. Subhanallah, sampai di travel, lalu dibuka dia punya komputer, dicetakin lagi. Alhamdulillah, tiket dikasih lagi. Salinannya masih ada. Berangkat sampai ke Indonesia, pulang ke Indonesia. 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan saya kira. Kata saya punya ibu, punya abah. Hasan, berangkat ke kamu. Berusaha di rumah, di pondok. Sudah pondok ada abah, ada paman, ada tua, ada amin. Sudah cari pengalaman di Jakarta. Berangkat saya ke Jakarta. Disitulah ketemu dengan Ustaz Fauzan, dari Ustaz Fauzan dipertemukan dengan abah, dari abah langsung dibawa ke surga. Alhamdulillah. Tapi tetap kami saya menagih hutang sama Allah. Gimana bisnis ya Allah? Gimana kendaraan ya Allah? Gimana kendaraan ya Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau janjikan aku,
innaka la tuhibbul 1 tahun, 2 tahun. Kalau orang dulu ba'da tarim, harim. Habis dari tarim, harim. Kawin. Kalau saya dapat pesan kata Abu Hasan ba'da tarim, harim. Kata Abah juga begitu. Apa kata Ahmad Hasan? Nabi Hasan bilang apa sama Enjo? Ba'da tarim, harim. Hasan, barakallahu. Sunnah aja. Saya jadi bujang 2 tahun. Bukan karena sekarang pulang langsung tergila-gila sama aku. Duduk 1 tahun. Duduk dengan Ustaz Samsudin, dengan Ustaz Samsudin, dengan Ustaz Alauddin, main. Duduk bareng, makan bareng, melibat bareng, ngaji bareng. Ngaji siang malam, sampai jam 12, jam 1 baru selesai. Masih muda. Nah, tapi ya Allah ini calon istri dia. Ya Allah, apa Hasan dari 2 tahun di sini, ayo kami datang di salah satu haji. Ini min ahli khair, dari muhibbin, kenal abah, cinta abah. Sudah dibawa namanya Ali bin Muhammad ayah dari Muhammad. Rupanya di situ Allah. Oh, ini ternyata istri saya, calon saya yang sebenarnya bukan yang itu. Saya minta ya Allah, 1 istri, 2 rumah, mobil, sawah, kebun buat bikin pondok. Ternyata Allah Maha besar di sini. Kata Allah, kecil bagiku, kata Allah. Kamu minta istri, aku siapkan istri kamu. Minat taubat, saja. Kebetulan istri ini, istri ibu ini, baik. Alhamdulillah, saya punya mertua ini sampai ahli khair banget. Ternyata kalau dulu bapaknya cuma hanya banyak kontak, dulu cuma hanya punya jual beli rumah, ternyata Allah kasih mertua yang banyak pilihan. Ini Allah yang Maha Besar. Dulu cuma hanya dijanjikan hanya 1 petak rumah kok akan saya. Tapi sekarang Allah kasih, silakan kamu pilih yang mana. Oh, restoran lah, banyak. Basel 1, Basel 2, dari Gadung sampai Cisarua, Cipang sampai ke Bintang. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Dulu saya pun dijanjikan hanya mobil pantang second, tapi Allah kasih hari ini. Tapi alhamdulillah. Masya Allah. Lagi belum? Insya Allah. Buka di bagian. Allah besar kan? Besar kata Allah kasih cuma minta istri. Aku kasih istri. Kamu cuma hanya minta rumah. Nah, aku siapkan rumah kamu. Bukan hanya 1 petak, 2 petak. Tunggu kamu. Tinggal kamu tinggal pilih. Untuk disuruh pilih. Ustaz, mau pilih wilayah mana? Tinggal di sini, bagian orang suka. Saya bilang kalau saya tinggal di Bogor, tapi saya bolak-balik ini. Tapi kalau mau senjata dulu. Tapi saya pengen bikin villa di Sukabumi muda. Ya sudah, butuh berapa uangnya? Langsung villa banyak. Jadi Allah semua kasih. Istri dikasih, villa dikasih, mobil dikasih, hidup semua
semuanya Allah kasih mudah, alhamdulillah. Makanya perbesar keinginannya kepada Allah, sehingga saya bisa duduk tenang di situ, duduk di masyarakat sampai sekarang 23 tahun saya mengabdi sudah mungkin. Jam 3:30 sudah bangun dengan kamu, subuh bersama kamu, wirid bersama kamu, ngaji bersama kamu, siang malam bersama kamu. Alhamdulillah. Apakah saya pikir di mana nasib saya? Di mana nanti usaha saya? Allah yang sudah tanggung. Kata Habib Abdullah Haddad, Allah takafala bitalabil ilmi birizqihi. Allah sudah tanggung rezekinya para santri, para talabatul ilmi. Kata Habib Abdullah Haddad, itu baru santrinya. Fakaifa, bagaimana bimu'allimihi, pengajarnya, pendidiknya, pengurusnya. Allah akan jamin 2 kali lipat. Yakin? Yakin? Jangan melihat ayah kamu, jangan lihat ibu kamu, hanya orang sederhana, orang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya usaha besar, tidak punya lahan besar, bukan pengusaha besar, tapi ingat Allah Maha Besar. Oh hadramu, oh yaman, oh tarik, oh insyaallah. Bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijai Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, bijai Syekhina Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Syatiri, bijai Habib Hasan bin Al-Syatiri, bijai ahli zaman mufrad wa aqdar, ya karim Allah, ya karim Allah, ya karim Allah, balighna ila al-maut, balighna wa auladana wa banatana wa jami' dhurriyyatina ila al-maut. وإلى التريم وإلى المطرين سهالة والكمال بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين. Yakin sama Allah, yakin sama Allah. Tawakal, serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Jangan kamu terlalu cepat menentukan nasib hidup kamu. Biar Allah yang menentukan kamu, nasib kamu, takdir kamu nanti. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu